teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Rahayu, saya dari kelas 12 2 IPS. Di sini saya akan menerangkan tentang salah satu materi dan merupakan materi pertama bahasa Indonesia di pertemuan semester genap ini. Oke, langsung saja di sini saya akan menerangkan tentang materi novel. Kita langsung ke pengertian. Apa sih itu novel? Novel adalah karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dan menonjolkan watak serta sifat setiap pelaku. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strukturnya. Dalam novel ada berapa struktur sih, Kak? Oke, dalam novel ada 6 struktur. Yang pertama ada abstrak. Apa sih itu abstrak? Abstrak adalah gambaran awal dalam sebuah novel. Yang kedua ada orientasi, yaitu penjelasan latar novel. Dan yang ketiga ada komplikasi, yaitu urutan kejadian. Dan yang keempat ada evaluasi atau puncak novel. Yang kelima ada resolusi atau solusi. Dan yang keenam ada koda. Koda adalah sebuah penutup yang berisi nilai moral. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dalam sebuah novel. Dalam unsur intrinsik terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada tema. Apa sih itu tema? Tema adalah ide pokok dalam sebuah cerita. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah para pelaku dalam cerita, dan penokohan adalah pelukisan gambaran watak tokoh. Yang ketiga ada latar. Apa sih Kak itu latar? Latar yang di depan rumah kah? Bukan teman-teman. Latar di sini adalah menerangkan tentang keterangan tempat, waktu, dan suasana. Lalu yang keempat ada alur dan plot. Alur adalah proses berjalannya suatu cerita, dan plot adalah serangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Yang kelima ada sudut pandang. Apa sih Kak sudut pandang? Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk dalam sebuah cerita. Dalam sudut pandang itu ada sudut pandang pertama atau ke-1, sudut pandang kedua, sudut pandang ketiga. Biasanya sudut pandang pertama itu mengacu pada aku, saya. Sudut pandang kedua itu adalah kamu. Sudut pandang ketiga itu adalah dia. Seperti itu ya teman-teman. Yang keenam ada amanat. Amanat di sini adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Dan yang ketujuh ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah penggunaan bahasa dalam karangan oleh pengarang. Oke teman-teman, selanjutnya ada unsur ekstrisik. Dalam unsur ekstrisik ada 3 ya. Yang pertama adalah biografi dan latar belakang penulis. Berisi tentang latar pendidikannya, di mana ia tinggal, keluarganya, lingkungannya, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kisah di balik layar. Kisah ini biasanya dilatari oleh pengalaman, kesan, atau juga harapan dan cita-cita sang pengarang. Yang ketiga, ada nilai yang terkandung ya, maksudnya nilai yang ada dalam masyarakat, teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai-nilai yang ada di dalam novel. Nilai-nilai yang ada di dalam novel itu yang pertama ada nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai estetika. Jenis-jenis novel berdasarkan kejadian nyata dan tidak nyata, yaitu yang pertama ada novel fiksi dan yang kedua ada novel non-fiksi. Jenis-jenis novel berdasarkan genre cerita. Ada novel romantis, contohnya Ayat-Ayat Cinta. Ada novel horor, contohnya Sherlock Holmes. Ada novel misteri, contohnya yaitu Terowongan Casablanca. Selanjutnya ada novel komedi, contohnya yaitu Manusia Setengah Salmon. Dan terakhir ada novel inspiratif,
Contohnya adalah novel Sang Pemimpi. Lalu ada juga novel berdasarkan isi dan tokohnya. Berdasarkan isi dan tokohnya, yang pertama ada teen lead, contohnya Dialova. Yang kedua ada song lead, contohnya Ruang Rindu. Yang ketiga ada chick lead, yaitu Pengakuan Si Gila Belanja. Dan yang keempat ada dewasa atau contohnya adalah Saman. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang terdapat dalam novel. Yang pertama, susunan paragraf bebas. Yang kedua, ragam bahasa ideolek. Yang ketiga, tata kalimat lentur dan pada. Yang keempat, penyesuaian gaya bahasa. Yang kelima, ada penggunaan kata tidak baku. Yang keenam, penulis sesuai PUEB. Dan yang ketujuh, ada kosakata denotatif dan konotatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri novel. Ciri novel yang pertama yaitu umumnya terdiri dari 100 halaman atau 35.000 kata. Lalu tema dan alur cerita dalam novel cukup kompleks. Dan novel itu berbentuk narasi didukung dengan deskripsi dan percakapan. Alurnya berkembang, tokohnya banyak dan memiliki lebih dari satu karakter. Latar bergerak dan beragam. Lalu ceritanya disertai dengan perubahan nasib tokoh. Teman-teman, berikut adalah langkah-langkah dalam menulis novel. Ini dia. Oke teman-teman, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita masih sama-sama belajar. Dan terima kasih sudah menyimak. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat buat teman-teman semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.